أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توكلنا في الله. بسم الله توكلنا لله. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صادق الوعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الآية. أما بعد. يهديكم الله كلام الله. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Sayyidal Barakah. Ya Imam Al-Karamah. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya yang kami harapkan doa restunya. Khususnya kembali mari kita mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan, dibahagiakan selalu, dibahagiakan, dimuliakan keluarga beliau, putra putri beliau, keturunan beliau, dan semoga disatukan murid dan jamaah beliau dan digabungkan rasa kita dengan biruhil kudus beliau di alam perjuangannya. Amin Allahumma amin. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kepada beliau Akhirul kiram, beliau guru kita, beliau sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Kiai Muhsin Salim, semoga senantiasa di dalam rengkuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Khusus wabil khusus kepada Sahibul Bait dan juga koordinator Majelis Taklim At-Tadkir Kaliaren yang ada di Sumber Lawang, beliau Akhirul kiram Al-Ustadz Bapak Samino beserta ibu dan putra putrinya, keluarga besarnya, semoga senantiasa di dalam rengkuhan kasih sayang Allah, disukseskan perjuangannya di dalam menggapai ridho Allah, membawa pribadi, membawa keluarga dan masyarakat menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imakumullah. Pertama dan tentunya yang pertama, mari bersama kita menghaturkan syukur tasyakur, menghaturkan terima
yang mendapat keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menggenggam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap saat dan detik membelai kita dengan kasih dan sayangnya, setiap saat dan detik mencurahkan nikmat-nikmatnya, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun tidur lagi, terus setiap saat dan detik kita berada di dalam rengkuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita ikrarkan bersama, tentunya dari hati kita yang paling dalam, rasa syukur tasyakur kita keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang setia, yang hakiki. Umat Rasul yang tidak hanya mengaku sebagai umat Rasul, tetapi juga mampu mewujudkan, mampu membuktikan di dalam kehidupan kita wujud dan bukti bahwa kita umat Rasulullah adalah kesanggupan sampai akhir hayat, sanggup berjuang mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanggup berjuang untuk menghidupkan akhlaknya, sanggup berjuang untuk menghidupkan budi pekerti Rasul, sanggup untuk berjuang di dalam mewujudkan kesabaran, keikhlasan, ketekunan, kerukunan, dan segala kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dan agar kita mampu mewujudkan akhlak Rasulullah, agar langkah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah, agar kita mampu betul-betul hidup sesuai kehendaknya Allah, betul-betul sesuai dengan irodahipun Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedah kagungan bekal dan modale nopo, modale kekuatan saking Gusti Allah, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita mendapatkan kekuatan dari Allah? Salah satunya dengan bertolhabul ilmi, bersilaturahim, zikir bersama, menengadahkan tangan, munajat, doa bersama-sama seperti malam ini, sebagai langkah kita memohon pertolongan, memohon kekuatan agar kita mampu mewujudkan kesanggupan menjadi hamba Allah dan juga umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini adalah malam penutupan pengajian lapangan malam Senin Pon Majelis Taklim At-Tadhkir Kaliaren Sumber Lawang yang ada di kediaman beliau Mas Samino. Ditutup sementara menjelang hadirnya bulan Ramadan sebagai kegiatan rutinitas setiap bulan Sa'ban pengaos
raosanipun dipun tutup dibikak malih mangke teng wulan Syawal. Ditutup napa mboten ditutup selawase, ditutup untuk mempersiapkan hadirnya bulan Ramadan. Hadirin saudaraku rahimakumullah, atas nama pribadi, keluarga dan juga keluarga besar Majelis Taklim At-Tadkir Kaliaren, yang pertama kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh bini sepuh yang ikhlas hadir setiap 18 sekali, diajak bersama-sama bermunajat, berdoa, istighosah, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinaoso sayah, sinaoso ngantuk, sinaoso leres-leres capek, tetap ikhlas hadir. Alhamdulillah. Kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mliginipun dumateng Shahibul Bait, Shahibul Hajah, Koordinator Majelis Taklim At-Tadkir Kaliaren Sumberlawang, Akhirul Kiram Al-Ustadz Bapak Samino beserta ibu dan putra-putri beliau, keluarga beliau, atas keikhlasannya setiap 18 sekali, setiap 18 sekali malam Senin pun ikhlas menyediakan tempat, ikhlas untuk menyediakan sarana prasarana, ikhlas berkorban bentuk apapun lahir batin demi terlaksananya pengajian lapangan doa bersama selama ini. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih. Semoga amal soleh, amal kebaikan, pengorbanan, perjuangan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan terbuka pintu kemudahan bagi beliau sekeluarga dan kita semua di dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Majelis Taklim At-Tadkir Kaliaren. Nyuwun agunging samudra pangsami ingkang tanpa upami atas sedaya kalepatan, kekirangan ingkang wujud lahir utawi batin, ingkang ketinggalan boten, segala bentuk kesalahan, kekurangan dalam hal apapun malam ini, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, penutupan malam ini semoga membawa hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga betul-betul ditutup segala pintu kemaksiatan, pintu kezaliman, pintu kemungkaran, kekafiran, kebatilan dari diri kita dan keluarga kita, dan dibuka pintu keberkahan bagi kita sebagai modal bekal kita menggapai ridho Allah. Amin Allahumma amin. Amin. Hadirin sedulur sedaya rahimakumullah, niki tangan pun ngaos mulai sasi napa niku Agustus niki mun wulan Februari nggih nangkali. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, malam ini kita di bulan Sya'ban, yaitu bulan imtihan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu
alaihi wasallam ngendikake wulan Sa'ban punika wulan imtihan, wulan tes kenaikan kelas nak jordian sekolah. Maka mari sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah bahwa bulan Sa'ban itu adalah bulan di mana nilai-nilai rapot kehidupan kita diangkat, khususnya selama kurikulum 1 tahun rapot kehidupan kita dihaturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai selama 1 tahun dikumpulkan dan ditambah dengan ujian akhir kenaikan kelas, yaitu imtihan di bulan Sa'ban. Maka nilai ini akan ditotal, akan dijumlah dari kalkulasi nilai-nilai 1 tahun ditambah nilai ujian akhir kenaikan kelas. Maka di bulan Sa'ban ini ngendikane Rasulullah, Allah menulis kodoknya, menulis ketentuannya bagi kita manusia. Apakah termasuk manusia yang naik kelas atau yang tinggal kelas atau yang turun kelas. Itu disestempel, ditulis di bulan Sa'ban. Maka tatkala golongan pertama manusia itu naik kelas, ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fulan bin fulan naik kelas, maka akan nampak nanti di bulan Syawal akan meningkat kelasnya, meningkat keikhlasannya, meningkat kekuatan iman takwanya, meningkat kesabarannya, meningkat ketekunannya, meningkat amal kebaikannya, semakin dibukakan pintu kemudahan di dalam berbuat baik, di dalam beribadah dan beramal soleh. Ningkat kelasik. Sing wingi nesunan tiba-tiba dadi sabar, ikhlas. Golongan yang kedua adalah yang tinggal kelas. Apa dicatat oleh Allah di bulan Sa'ban bahwa dia tinggal kelas sebab nilainya 1 tahun dijumlah dikalkulasi beserta kenaikan, ternyata dia nggak naik kelas. Apa yang terjadi? Nopo ingkang bagi kelampahan bulan Syawal nanti akan terasa tidak ada peningkatan. Yang kemarin sholat subuhnya keliwat, Syawal nggih padha wae keliwat. Yang kemarin masih sering kali hati ini resah, gelisah, benci, bulan Syawal pun kesulitan untuk lepas dari kebencian dan lain sebagainya, sebab tidak ada peningkatan kelas, peningkatan ikhlas di dalam jiwanya. Golongan yang paling celaka adalah yang ketiga, ngendikane Rasul, golongan orang yang turun kelas. Nopo golongan yang turun kelas adalah manusia yang dicatat, ditulis oleh Allah dalam kodoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan nilai-nilainya yang semakin turun drastis. 1 tahun ini lalai antara pahala dengan dosa, maka tidak imbang, banyak sekali dosa-dosa dan tidak ada etikat untuk mohon ampun dan menebusnya. Maka turun kelas. Apa yang terjadi? Di bulan Syawal akan terjadi penurunan kelas. Keikhlasan batinnya mulai rapuh, menurun. Keikhlasan jiwanya mulai turun drastis, terjun bebas. Kemarin masih bisa sabar, kemarin masih sedikit bisa berbuat baik, tetapi di bulan Syawal kesulitan dalam kebaikan, kesulitan dalam sabar, kesulitan dalam kebenaran,
dan bertambah keburukannya. Na'udzubillah min dzalik. Apa sabda Rasulullah atau wasiat kuncinya Rasulullah, amaliyah-amaliyah yang harus dijalankan di bulan Sya'ban? Yang pertama adalah remedi. Kalau orang sekolah apa? Minta ampunan kepada Allah. Waktu di bulan Sya'ban ini karena kita sudah melampaui separuh, kemarin sudah nisfu Sya'ban, separuh Sya'ban, tinggal separuh, tetapi masih ada kesempatan. Apa yang harus kita lakukan? Koreksi dalam diri, memperbanyak evaluasi, memperbanyak istighfar. Ya Allah, astagfirullahaladzim, duh Gusti kula nyuwun pangapunten, selama setunggal tahun niki kula sering hapus-hapus. Astagfirullahaladzim, ya Allah, setunggal tahun niki kathah maksiate kula Gusti. Setunggal tahun niki ya Allah, kula kathah lali kalih panjenengan, kurang syukur kula, kurang temenanan ibadah kula. Setunggal tahun niki ya Allah, kula mboten nate sedekah, mboten nate menunaikan zakat. 1 tahun ini aku banyak menyakiti hati orang lain. Astagfirullahaladzim. Kini napa kedah dikoreksi supados nilai buruk 1 tahun niki mboten tercatat buruk, mendapatkan remedi, mendapatkan maghfirah dari Allah. Sing sejatine nilainya cara rapot akeh abange 1, 2, 3 karena mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosanya diampuni di bulan Sya'ban sehingga nilai merah keburukan dosanya terhapus menjadi nilai yang baik. Alhamdulillah. Ikuti dengan memperbanyak ibadah, sholat, zikir, wirid, doa, puasa, dan ikuti dengan kebaikan, amal soleh, menolong orang lain, mendoakan orang lain, bersedekah dan lain sebagainya. Agar apa? Kebaikan-kebaikan yang dijalankan di bulan Sya'ban ini mampu mengcover, mampu menjadi remedi nilai-nilai yang buruk, sehingga yang tercatat yang seharusnya kita tidak naik kelas atau bahkan turun kelas karena mohon pengampunan dan tekad meningkatkan kebaikan, akhirnya menjadi naik kelas. Amin Allahumma amin. Semoga kita, keluarga kita termasuk golongan hamba Allah yang naik kelas, meningkat keikhlasannya, meningkat keimanannya. Niki sebab nopo? Sebab urip niki tarbiyatul akbar, sekolah besar kehidupan manusia niku urip niki kaya dene cah sekolah. Nak mboten merhatekke pelajaran di saat nampa ujian kelabaan, sebab nopo mboten menguasai materi. Semanten ugi urip nggih ngoten niku. Tatkala kita tidak bertolabul ilmi, tatkala kita tidak belajar di dalam kehidupan, belajar untuk menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah, belajar untuk beribadah, beramal soleh, belajar untuk betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat hadir ujian maka akan kesulitan dalam mengerjakannya. Kalau sekolah zahir, ujian pertanyaan tertulis dan lisan, tapi kalau sekolah kehidupan, ujian itu harus dijawab dengan langkah perbuatan. Marrobuka, siapa Tuhanmu, sopo pengiranmu. Di saat kowe dielek-elek tonggomu, jawabane opo, bales ngelek-elek ataukah sabar. Di saat engkau menerima harta yang melimpah, apa yang kamu lakukan? Di saat engkau kekurangan, apa yang kamu lakukan? Dan lain sebagainya.
Hadirin sedulur-sedulur rahimakumullah, niki namung contoh. Maka ada banyak manusia ngendikane Kanjeng Nabi sudah 10 tahun, 20 tahun dihidupkan, tetapi sih kelas loro SD terus boten munggah-munggah. Kenapa? Sebab boten belajar. Ada manusia yang sudah 20 tahun hidup tapi keimanannya jalan di tempat. Yang bakhil dari 20 tahun yang lalu mempunyai sifat medit alias bakhil, wis 20 tahun digembleng Gusti Allah nunggone kawah condro di mugon donya niki belas boten rubah, malah tambah bakhil. Sing bencinan 20 tahun yang lalu wis 20 tahun belas boten ilang bencinane, malah tuang buat dendame. Ini ciri-ciri manusia yang sudah 10 tahun sekolah tetapi masih kelas 2 SD sebab dongkol terus, na'udzubillah min dzalik. Maka kalau kita normal mengikuti kurikulumipun Gusti Allah, semakin bertambah hidup, bertambah tahun, maka harusnya bertambah kebaikannya, kemanfaatannya, kesolehannya dalam hidup. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini tentunya sebagai mukadimah dari penutupan pengajian, penutupan Majelis Ta'lim At-Tadkir Kaliaren, Majelis Ta'lim At-Tadkir Kaliaren Sumber Lawang, yaitu pengajian lapanan malam Senin Pon, ditutup sementara menjelang Ramadan. Bismillah, dibuka kembali di bulan Syawal. Semoga betul-betul membawa hikmah yang besar. Semoga pengajian iki, pengawasan iki, pengawasan wonten Sumber Lawang dalam masa menuju diberkahi Allah Subhanahu wa taala, istiqomah, mampu melahirkan pribadi-pribadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa manfaat bagi kita semua, keluarga kita semua, sahibul bait sekeluarga khususnya, dan juga masyarakat kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo kita ndonga sareng-sareng istighosah sekedhap nyuwun dumateng Gusti Allah.